Saat ini dalam industri fashion kita sering mendengar produk yang sedang gencar-gencarnya dibuat atau diperjualbelikan adalah masker. Tahukah Anda bahwa ada beberapa perbedaan antara masker dengan kebutuhan serta gaya hidup dan kapan kita memakainya, bagaimana cara memilih maskernya? Nantikan program berikut ini bersama saya Musa Widiatmodjo dengan Fashion Guru. Tahukah Anda bahwa setiap produk mempunyai maksud dan tujuan? Demikian juga dengan masker. Masker itu memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Kali ini bersama saya Musa Widiatmodjo melalui program Fashion Guru, kita akan bahas lebih detail mengenai fashion masker yang sedang tren saat ini. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya bagaimana dengan pandemik ini, apa yang terjadi dengan fashion industry, lalu bagaimana di dalam bidang produk-produk kreatif fashion. Nah, seperti tadi saya ungkapkan di awal bahwa masker adalah menjadi salah satu hot item yang diproduksi di dalam industri fashion. Nah, dalam industri fashion dan pandemik, kita memahami bahwa pandemik itu memberikan berbagai macam dampak, termasuk dampak-dampak yang terjadi di dalam industri fashion itu sendiri. Namun, bukan kita kalau bukan orang kreatif yang bisa mencoba untuk menemukan celah atau peluang baru di dalam membentuk produk-produk yang masih berhubungan dengan fashion, namun berhubungan dengan kondisi pandemik saat ini. Produk-produk yang bisa dihubungkan dengan kondisi pandemik itu banyak, misalnya masker, sarung tangan, baju APD, atau baju-baju yang memang dibutuhkan dengan gaya hidup baru, yaitu gaya hidup stay at home atau work from home. Nah, sebelum kita berbicara tentang produk desain atau bicara masker, apapun itu produknya, perlu diingat bahwa kita harus true to yourself of your character. Artinya adalah kita harus setia dengan karakter daripada produk kita. Kita harus setia dengan brand yang kita miliki. Misalnya adalah bahwa kalau dalam produk saya, biasanya saya banyak memakai pekerjaan tangan atau detail. Jadi unsur detail itu tetap harus ada di desain atau di produk-produk yang saya keluarkan. Apakah itu masker ataupun baju-baju untuk kebutuhan rumah. Kemudian yang berikutnya sebagai contoh adalah kombinasi bahan. Itu juga menjadi salah satu identitas daripada sebuah brand, dan itu adalah identitas yang memang saya pakai untuk koleksi brand M by Musa. Nah, kalau kita bicara masker, seperti kita ketahui bahwa manusia mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai masker kesehatan karena saya bukan seorang yang ahli di bidang kesehatan atau seorang dokter. Jadi saya hanya akan membahas adalah masker-masker yang bisa kita produksi, masker kain yang memang bisa masuk unsur fashion di dalamnya. Nah, kalau kita bicara kebutuhan gaya hidup, pastinya adalah kita berbicara salah satunya masker yang kita butuhkan untuk bekerja. Tentu saja tergantung dari pekerjaan yang kita lakukan. Pada umumnya, kalau bekerja itu kita harus memperhatikan bahwa durasi jangka panjang masker itu dipakai. Karena berbeda dengan kalau masker fashion misalnya, itu hanya dipakai mungkin 1 jam, 2 jam. Tetapi kalau dalam bekerja, itu kita harus memperhatikan pastinya adalah kunci katanya breathable. Breathable itu adalah artinya bisa bernafas. Jadi tetap nyaman, kita mau memakai masker kain yang sifatnya adalah membuat kita nyaman untuk beraktivitas, kemudian juga bisa tetap dipakai untuk berkomunikasi, dan pastinya adalah kembali lagi
untuk perputaran udara baik dari mulut maupun hidung bisa terakomodasi dengan baik. Jadi yang berikutnya juga kalau kita bicara tentang masker, banyak kadang-kadang kita sering menerima berita atau WhatsApp atau foto-foto yang menunjukkan bahwa seseorang itu pingsan misalnya, atau bahkan meninggal dunia hanya karena berolahraga atau bersepeda, lari dan lain sebagainya dengan menggunakan masker. Nah, apakah kita sadar bahwa dengan memakai masker berarti banyak hal yang menghambat proses alami yang terjadi di tubuh kita? Pertama adalah masuknya oksigen ke dalam badan kita dan kepada mesin utama kita, yaitu jantung dan otak. Nah, asupan daripada oksigen itu tentunya pasti berkurang apabila kita memakai masker. Apalagi kalau kita berolahraga yang sangat high impact, berolahraga lari atau bahkan naik sepeda. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa ada masker-masker khusus yang bisa dipakai, memang diciptakan untuk bisa berolahraga. Nah, berikutnya juga kita bicara tentang masker yang kebutuhan hidupnya adalah untuk lebih fashion misalnya. Nah, kebutuhan fashion tentunya kadang-kadang ibu-ibu sering menyenangi masker yang matching misalnya, atau masker yang glamor misalnya. Nah, itu masker yang lebih bebas, lebih fleksibel buat kita pilih. Kenapa? Karena pemakaian masker itu tidak dipakai untuk beraktivitas yang akan menghabiskan oksigen di dalam tubuh kita. Jadi dengan kata lain, masker fashion tentunya bisa memiliki kriteria-kriteria yang berbeda. Ada lagi sekarang masuk dengan masker yang sifatnya adalah art masker. Art masker ini adalah tentunya lebih kepada membuat masker-masker yang sifatnya artistik atau yang bernilai seni. Dan ini kadang-kadang juga mempunyai harga yang cukup mahal sekali karena mereka sifatnya adalah menjadi produk masker yang lebih mempunyai nilai seni yang tinggi. Marilah kita tetap bisa tampil yang stylish, namun juga tetap bersahabat dengan kondisi tubuh kita yang kita sesuaikan dengan kondisi aktivitas kita dalam bermasker. Mungkin buat Anda sekalian yang tertarik untuk mengembangkan desain-desain masker yang fashionable atau artistik, saya bisa memberikan beberapa saran masukan adalah: satu, perhatikan adalah komposisi, motif, dan bentuk masker. Jadi kita tidak hanya sekedar memakai bahan yang ada, bahan sisa, kemudian kita potong, sehingga produk akhirnya tidak memberikan kesan yang stylish atau keren. Jadi selain kita memperhatikan antara bentuk motif, peletakan motif, besar kecil ukuran motif, kemudian kita juga harus memperhatikan komposisi warna tentunya. Dan dalam hal ini kalau kita berbicara tentang fashion dengan wajah, semakin detail semakin rumit karena bentuk wajah akan mempengaruhi dengan bentuk masker, dan itu adalah menjadi hal-hal yang lebih detail lagi. Dan itu juga jujur buat saya pribadi menjadi sebuah ilmu baru yang saya juga masih harus pelajari untuk lebih pahami kembali bagaimana kita bisa mengkombinasikan, membuat elemen-elemen desain itu menjadi masker yang menarik. Nah, bagaimana dengan kombinasi antara baju dengan acara? Nah, sebetulnya kembali lagi masker sesuai dengan kebutuhan acara, karena acara itu ada yang sifatnya formal, casual, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain bahwa tetap saja kita harus menyesuaikan antara kebutuhan daripada kapan kita memakai masker, kegiatan seperti apa, dengan warna baju, warna motif yang kita pakai. Saran saya tentunya pilihlah masker yang berwarna fleksibel atau berwarna yang bisa dikombinasikan dengan beberapa koleksi baju yang Anda miliki. Kita tidak usah memiliki 1000 masker untuk 1000 baju,
tapi mungkin kita hanya bisa memiliki masker-masker yang kita bisa melakukan konsep mix and match. Sebetulnya masker itu bentuknya hampir sama juga dengan esensinya, ibaratnya kalau kita memakai sepatu, artinya kita tidak harus mempunyai 1000 sepatu untuk 1000 baju, demikian juga masker. Jadi ini yang ingin saya jelaskan juga adalah bahwa pada saat kita mendesain, kita itu tidak pernah lupa atau melupakan proses yang namanya research. Research itu tentu adalah uji coba. Jadi kalau kita ingin memilih kualitas bahan seperti apa, kategori bahan seperti apa, itu adalah tentunya produk-produk yang harus kita pikirkan fungsi dari masker tersebut. Misalnya, kenyamanan itu paling penting. Jadi dengan kata lain adalah kain-kain yang biasanya terbuat dari serat alam, terutama katun, itu adalah mungkin pilihan utama. Tapi katun juga tidak harus katun 100%, tetapi katun yang berhubungan dengan polyester, rayon, itu juga bisa menjadi tetap nyaman dipakai untuk masker. Fungsinya masker adalah untuk melindungi supaya droplets itu tidak masuk ke dalam pernafasan atau rongga mulut kita. Jadi sebetulnya dengan trik yang sederhana adalah apakah kita masih bisa meniup api lilin dengan masker yang kita kenakan. Kalau masih kita bisa meniup api lilin dan api lilinnya bergerak dengan cepat, itu artinya masker kita bukan masker yang cocok untuk melindungi diri. Masker yang cocok untuk melindungi diri adalah masker yang pada saat kita pakai, kita mencoba meniup lilin dan lilinnya tidak mati atau tidak bergerak. Nah, kalau misalnya yang ternyata bahwa kain yang kita pakai itu adalah kain yang tipis, maka kita bisa melakukan dengan melapisi kain tersebut dengan lapisan, atau bahkan ada juga masker yang memakai bisa 2 lapis atau bahkan 3 lapis, atau bahkan juga bisa membuat desain masker yang mempunyai kantong khusus di mana kita bisa memasukkan kertas tisu sebagai salah satu cara bagaimana fashion masker ini bisa tetap bersahabat dengan tubuh kita dan juga bisa memproteksi kita dari virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tentunya juga banyak sekali tawaran-tawaran bahan-bahan yang ada di pasaran, apakah itu bahan-bahan yang tadi saya sebutkan breathable, nyaman untuk bisa bernafas, yang kemudian bisa mengatakan adalah waterproof, artinya juga tidak bisa merembas air, kemudian juga ada lagi yang sifatnya adalah antibakteri. Tentu itu adalah kualitas bahan dengan tingkat tinggi, dan biasanya masker yang baik dan masker yang terbuat dari bahan-bahan yang memang mempunyai spesifikasi khusus tentu mempunyai harga yang khusus juga. Jadi saya bisa memberikan gambaran bahwa masker di sini tidak hanya sekedar menutup mulut dan hidung, tetapi ada fungsinya, kemudian ada nilai estetikanya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan karena masker ini adalah sebuah proyek baru dalam industri fashion, jadi kita juga akan melihat semakin hari bentuk masker, kualitas masker, inovasi bahan, warna akan semakin baik, tentunya sesuai dengan perkembangan yang kita lakukan dalam berinovasi. Kesimpulannya adalah bahwa kita bisa berkreativitas di dalam menggabungkan antara seni, bahan, warna, dan tekstil dengan masker itu sendiri. Tetapi kunci utamanya adalah jangan dilupakan bahwa yang terpenting adalah fungsinya, bukan gayanya. Jadi bersama saya Musa Widiatmojo di program Fashion Guru. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share.